Sementara belum ya, karena itu ada SOP-nya. Ini kan masih tahap penyelidikan ya. Penyelidikan itu fokus awalnya adalah memastikan ya fakta-fakta dikumpulkan, diklarifikasi dari beberapa saksi untuk memastikan apakah peristiwa ini pidana atau bukan. Nah, jadi sebenarnya polisi tanpa mikir panjang pun harus segera. Kemudian di minggu depan itu para terlapor dijadwalkan untuk dilakukan klarifikasi. Jadi di Indonesia itu menganut asas dari teritorial dan kewarganegaraan. Artinya warga negara Indonesia mau ada dimanapun harus patuh kepada hukum yang ada di Indonesia. Kemudian kita ngomong ada orang WNA yang tinggal di negara Indonesia. Apakah hukum yang berlaku hukum Indonesia sepanjang tinggal di Indonesia? Kasus perebutan anak dari ibu kandungnya yang dilakukan Eden Wong dan artis Indonesia Tisha Ernie sampai kini masih menarik perhatian publik. Pihak kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya masih terus melakukan penyelidikan atas laporan yang dibuat Emi BMJ atas peristiwa tersebut. Tidak tanggung-tanggung, WNA asal Korea Selatan itu melaporkan Eden Wong dan Tisha Ernie dengan dua sangkaan sekaligus, yakni perzinahan dan penghalangan pemberian ASI secara eksklusif. Sementara, Tisha Ernie sampai kini belum lagi muncul ke tengah publik. Entah di mana keberadaan mantan model seksi itu. Sebelumnya beredar kabar jika Tisha Ernie sedang berada di luar negeri. Sehubungan dengan itu pula, pihak kepolisian akan memanggil Eden Wong dan Tisha Ernie tepatnya pada 2 April 2024 mendatang untuk dilakukan pemeriksaan. Namun, berbagai pertanyaan berkelindan di benak publik mengingat Tisha Ernie sedang di luar negeri. Lantas, akankah pihak kepolisian menetapkan DPO terhadap Tisha Ernie jika yang bersangkutan berada di luar negeri? Seperti apa pula pakar hukum menilai polemik tersebut? Salah satu terlapor tuh ada di luar negeri, itu apa bisa mengganggu kendala pemeriksaan tidak? Ya, nanti akan dipastikan oleh penyelidik. Sementara belum ya, karena itu ada SOP-nya. Ini kan masih tahap penyelidikan ya. Penyelidikan itu fokus awalnya adalah memastikan ya fakta-fakta dikumpulkan, diklarifikasi dari beberapa saksi untuk memastikan apakah peristiwa ini pidana atau bukan. Nah, jadi sebenarnya polisi tanpa mikir panjang pun harus segera. Jadi itu yang harus diupayakan oleh pihak kepolisian. Saya tidak tahu sejauh mana upaya dari AMI itu, tapi saya hanya mengatakan pada AMI, itulah yang harus kamu minta kepada polisi tanpa melihat siapa yang benar dan salah, apakah ada KDRT, apakah ada hal-hal yang salah di antara kalian berdua, ada perselingkuhan atau tidak, itu soal lain. Tapi demi kepentingan anak harus diselamatkan dulu. Jadi di Indonesia itu menganut asas dari teritorial dan kewarganegaraan. Artinya warga negara Indonesia mau ada dimanapun harus patuh kepada hukum yang ada di Indonesia. Kemudian kita ngomong ada orang WNA yang tinggal di negara Indonesia. Apakah hukum yang berlaku hukum Indonesia sepanjang tinggal di Indonesia? Apabila juga Tisha Ernie tidak patuh juga terhadap hukum pada proses penyidikan tentunya, ini akan dijemput paksa. Upaya paksa. Artinya upaya paksa ini adalah upaya untuk bisa menjemput, ya, memeriksa dan menetapkan kalau memang terpenuhi sudah semua unsur-unsur pidananya, termasuk dengan dia membawa lari tuh anaknya Eden Wong. Nah, di sini yang paling terpenting adalah tentunya kerjasama baik antara negara Indonesia dengan negara yang dimana dia disinyalir atau kita melihat bahwa dia ada di negara misalnya Malaysia atau mana
itu pasti kita akan tentunya dari pihak Interpol juga akan membantu untuk bisa mencari, karena kan ini kasus ini kan harus dia bertanggung jawab. Kalau menurut saya tidak harus langsung ke proses berikutnya pencekalan, fokus dulu saja di proses penyelidikan agar alat buktinya lengkap, agar segera ditindaklanjuti menjadi penyidikan, sehingga kalaupun kabur WNA tersebut nanti akan ada mekanisme dengan Hubinter. Hubinter itu Interpol. Jadi masing-masing kepolisian yang ada di negara masing-masing itu punya divisi Hubinter. Jadi kalau memang sudah dinyatakan menjadi tersangka, tinggal dilaporkan saja kalau kabur. Kemudian antar Interpol kerjasama untuk memulangkan tersangka tersebut ke negara yang dia melakukan tindak pidana. Jadi kalau menurut saya fokus saja. Pertama fokus gimana caranya agar terlapor segera menjadi tersangka. Dengan apa? Dengan alat bukti yang sangat-sangat komprehensif gitu loh. Di situ ada saksi, kalau bisa saksi ada 5 misalnya. Jangan 2. Kemudian ada saksi ahli. Kemudian ada dokumen-dokumen lainnya. Foto, video, kemudian sosmed, dan lain-lain. Nah itu kalau menurut saya fokus ke situ dulu. Supaya apa? Supaya terlapor bisa segera menjadi tersangka. Kemudian di minggu depan itu para terlapor dijadwalkan untuk dilakukan klarifikasi. Para terlapor di tanggal 2 April, saudara WMG dan saudari ES alias TE. Saran saya ya cepat-cepat Tisha Erni dibawa ke Indonesia, periksa. Lakukan secara intensif bahwa kasus ini adalah menyangkut mengenai kemanusiaan seorang ibu dengan anaknya. Maka itu Tisha Erni kembali ke Indonesia, penuhi panggilan kepolisian, datang, jelaskan, apabila anak ada padanya kembalikan. Ya, kembalikan kepada ibu kandungnya. Kasus hukum perebutan anak yang dilaporkan Emi BMJ sampai kini masih bergulir. Polda Metro Jaya juga sedang mendalami laporan yang dibuat Emi BMJ, usai sebelumnya mendapat kritikan dari sejumlah pihak lantaran dianggap lamban dalam menangani kasus tersebut. Dan kemarin, Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan terhadap pihak terlapor yakni ART dan supir pribadi Emi BMJ. Tidak itu saja, pihak kepolisian juga akan melakukan pemanggilan terhadap sejumlah saksi dalam waktu dekat ini. Lantas seperti apa pakar hukum Firman Chandra melihat kasus perebutan anak dan laporan yang dibuat Emi BMJ dengan 2 sangkaan sekaligus? Benarkah pasal yang digunakan tidak cukup kuat untuk menahan atau menggiring terlapor ke dalam penjara? Thank you for all your support and help from Indonesia Police. Thank you so much. Terima kasih. Our group of Indonesian lawyers actually continuously providing me a lot of information and advices. You guys really care for me, and I can feel that. Thank you. I really feel like I got the army of good people backing me up. I will going through this really well. Dugaan persinahan dan atau menghalangi atau penghalangan pemberian ASI eksklusif ya. Update-nya adalah penyelidikan masih berlangsung. Penyelidikan adalah upaya yang dilakukan oleh penyelidik untuk mencari fakta apakah peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor itu ada dugaan pidana atau tidak ya, itu masih berlangsung. Kemarin beberapa waktu yang lalu pernah dilakukan klarifikasi terhadap pelapor atau korban, kemudian saksi D selaku sekretaris korban ya sudah diperiksa juga. Kemudian di minggu ini itu akan dilakukan klarifikasi terhadap asisten yang lain, kemudian ART, kemudian supir
hingga manajemen rumah sakit dan juga manajemen apartemen. Hari ini ya, asisten pribadi, ART, sopir, manajemen rumah sakit Brawijaya itu dijadwalkan hari ini dilakukan klarifikasi. Kalau ancaman hukumannya di atas 5 tahun atau sama dengan 5 tahun, ada hak prerogatif dari penyidik untuk menahan seseorang karena apa? Ada dugaan melarikan diri, ada dugaan menghilangkan barang bukti. Sedangkan di sini kan pasalnya 284 itu 9 bulan. 9 bulan itu tidak bisa proses penahanan seseorang, proses pemenjaraan seseorang. Jadi tidak bisa melakukan itu, kecuali ancaman atau pasal yang dilaporkannya di atas 5 tahun. Misalnya jungtokan ke penyebaran berita hoax misalnya. Nah itu baru bisa. Kalau hanya perjinaan itu cuma 9 bulan. Jadi nggak bisa melakukan tindak berikutnya. Pasal yang disangkakan oleh Tisha Erni kan saat ini pasal 284 perjinahan. Pintu masuknya dari proses pasal perjinahan, di mana pasal itu adalah secara sah dan sadar melakukan dua orang yang melakukan hubungan perselingkuhan, yang tidak secara sah, tidak diakui oleh agama dan negara. Tentunya ini ada hukuman dan konsekuensi hukum ya. Nah, ancaman hukumannya tuh 1 tahun penjara. Nah, di sini lihat bahwa yang poin penting di dalam kasus ini adalah membawa lari kan, sebenarnya seperti itu. Karena anaknya 4-4-nya dibawa. Bahkan anak yang baru 4 bulan pun juga dia paksa untuk dibawa. Ya. Nah, ini yang paling penting. Makanya saya sampaikan di sini bahwa untuk menjadikan delik aduan, ya, tentunya delik aduan ini menjadi delik aduan membawa lari anak, yaitu dibawa di dalam pasal 328, ya kan, atau pasal 330. Nah, di sini ancaman hukumannya cukup berat ya, itu 12 tahun. Yang dilakukan oleh penyidik itu harus mengumpulkan semua alat bukti termasuk dari pelapor. Jadi pelapor akan di BAI namanya, berita acara investigasi atau klarifikasi. Apa yang dirugikan. Kemudian setelah itu alat bukti yang dihadirkan, alat bukti yang viral tadi, alat bukti dokumen, alat bukti foto, alat bukti video. Berikut saksi minimum 2 orang. Pelapor sudah semuanya, penyidik akan memanggil namanya terlapor. Terlapor pun akan dipanggil juga. Gitu. Kalau misalnya selesai semuanya, baru dilakukan gelar perkara untuk menentukan seseorang akan naik statusnya dari terlapor menjadi tersangka atau dihentikan penyelidikannya. Kalau dihentikan berarti tidak ada unsur tindak pidananya. Gelar perkara itu yakin nggak gitu kan peserta sidang ada unsur tindak pidananya. Makanya di sini yang dibutuhkan adalah konsistensi dan pengawalan dari pelapor agar kasus yang dilaporkan itu naik sidik gitu lah, menjadi penyidikan. Ini baru penyelidikan, belum penyidikan, belum menjadikan seorang menjadi tersangka. Jadi naik sidik dulu aja, ada unsur tindak pidananya. Setelah itu dipanggil lagi, nanti diulang tuh, semua yang dipanggil diulang di proses penyidikan, langsung jadi tersangka. Kasus perebutan anak dari ibu kandungnya kini menyeret nama pengacara kondang Hotman Paris dan dokter kecantikan Richard Lee ke dalam pusaran konflik. Rencananya, Emi BMJ akan melaporkan Hotman dan Richard Lee usai WNA asal Korea Selatan itu menggandeng pengacara Togar Situmorang. Hal itu dibenarkan oleh Togar Situmorang saat ditemui oleh tim cumi-cumi.com baru-baru ini. Dalam keterangannya, Togar Situmorang menyinggung dugaan pelanggaran yang dilakukan keduanya. Lantas, kapan Hotman Paris dan Richard Lee akan dilaporkan? Dan seperti apa pula Hotman Paris menanggapi rencana pelaporan terhadap dirinya? Secara parsial, secara fakta nyata, bukti-bukti sudah kita kumpulkan dan sudah kita siapkan. Kan ada komen-komen dari orang diduga bernama Hotman Paris Hutapea.
yang menyatakan awalan dia sudah ada kuasa dari anak Andenwong. Lantas dia bercerita tentang asuransi, kan begitu ya. Lantas dia juga tentang secara ekspresif dia menunjukkan katanya ada anak menggores-gores. Nah, yang ini yang harus kita nanti secara parsial, secara bersama-sama kita pelajari apakah ada unsur pidana di dalam hal itu. Itu kalau memang kita dapatkan bukti tersebut dan faktanya ada pidana, tidak hanya sekedar maaf dari orang tersebut, kita akan ambil jalur hukum. Ya, jadi para oknum-oknum pengacara yang langsung pansos, karena begitu ada Hotman, oknum pengacara lain akan ikut pansos agar namanya naik. Ya silakanlah, memang itu hak kamu untuk namanya juga mencari karir. Ya, tapi saya tidak pernah mau mencampuri kasus orang lain. Ya, karena apa? Kalau Anda punya kasus, kamu tidak akan mencampuri kasus orang lain. Itu, ya karena Anda tidak punya kasus, Anda tidak terkenal Hotman Paris. Begitu ada kasus saya, mungkin sampai jam berapa saya bangun diamatin kali. Kapan ini Hotman salah? Kapan ini Hotman melenceng? Ya biarkanlah mereka begitu ya. Terkait masalah orang yang tadi saya sebut pengacara handal yang menyatakan bahwa dia paling ya tadi itu, ada juga satu podcast yang disengaja dikeluarkan oleh seorang diduga bernama Richard Lee. Nah, ini juga kita lihat nanti unsur-unsurnya. Dan yang ketiga, yang secara parsial tadi kita akan gerakan secara sama-sama setelah kita nanti dialog bersama dengan Ibu Ami nanti di Jakarta setelah kedatangan dari Singapura bersama beberapa teman saya baik di dunia kepengacaraan. Nah, ini kita akan tadi selain kita ambil langkah hukum terhadap dua orang ini, dan yang ketiga juga kita akan coba menghimbau pemerintah terutama KPAI yang anaknya. Aduh, aku minta maaf aja lah langsung ya, soalnya kan netizen kan nyari aku semua ya. Kalau kalian ngerasa aku salah, aku minta maaf aja dengan kalian semuanya. Aku nggak ada niat untuk apapun itu. Kalau menurut kalian aku kurang berkenan melakukan podcast tersebut, aku minta maaf. Tapi sekali lagi, aku juga punya alasan tersendiri. Oh, ya nggak usah tanya-tanya deh pengacara-pengacara yang naik pansus sama saya, silakan. Banyak cara untuk naik karir. Udah jangan tanya lagi deh, ya. Yang jelas Hotman selama karirnya tidak pernah pansos, berkarir puluhan tahun dididik oleh orang-orang asing. Jadi jangan tanya lagi yang soal itulah. Itu junior saya. Kalau ini kasus nanti berlanjut, baik itu nanti di persidangan ataupun menghadapi dakwaan, tuntutan dan seterusnya, secara etika, secara moral, bukan dengan malah mengebias. Artinya bahkan bisa menuduh pengacara lain kaleng-kaleng, atau dipikir kita mau pansos, dibilang kalau waktunya belum tiba untuk kalian, kalau pengen hebat atau pengen lihat ini berlian saya. Nah, hal-hal yang itu kan memang tidak patut dipertontonkan di publik, karena kita adalah orang-orang akademis. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.